Ya Bapa, siapa yang dapat menumpang di dalam kemah-Mu? Siapa yang beroleh kasih karunia-Mu? Siapa yang boleh duduk bersama-Mu selamanya? Dan setiap hari Tuhan, itu tak terlepas dari kami yang selalu merindukan Engkau. Kaulah kekuatan kami, Engkau harta terbesar kami, Engkau segalanya bagi kami ya Tuhan Yesus. Tiada yang bisa menggantikan itu Bapa, karena kasih-Mu yang nyata bagi kami orang-orang percaya. Begitu juga dengan tahun yang kami lalui dan kami hadapi saat ini. Di setiap gerakan yang terjadi di dunia kami percaya bahwa kuasa-Mu nyata bagi kami dan terbukti sangat. Dan kasih-Mu yang besar itu Tuhan kami mau lakukan, mengadakan perdamaian, mengadakan cinta kasih yang besar dari-Mu yang kami lakukan. Bukan hanya menjadi pelaku-pelaku firman saja yang sekejap-sekejap, tetapi tetap selamanya. Karena bagi kami Injil itu adalah kekuatan-Mu, kekuatan kami, dan Injil kabar baik itu akan disebarkan ke seluruh dunia ini, sehingga kami dapat mengetahui kekuasaan-Mu yang maha besar segalanya, tak terbatas ruang dan waktu, tak terbatas oleh perkataan manusia, tak juga dibatasi oleh orang-orang yang bisa menceritakan kebaikan-Mu hanya sebatas pemikiran satu persatu orang, tetapi semuanya lebih dari apa yang dikira manusia, dan itu tak bisa dibatasi oleh apapun. Kebesaran-Mu, kekuasaan-Mu, kemahaluasan kasih-Mu, dan kebesaran segalanya dari yang maha kudus, maha kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala yang ada. Semua manusia adalah ciptaan-Mu, semua hal yang di bumi adalah ciptaan-Mu. Besar kuasa-Mu, Kau dahsyat berjalan di dalam badai, kakimu menginjakan kaki di gunung-gunung, di bukit-bukit, di segala penjuru. Suaramu desau seperti air bah, bagaikan langit yang mengguntur deseran. Dahsyatnya kuasa dan suaramu Bapa, itulah kekuasaan-Mu yang maha besar. Bahkan badai, topan angin, semua ada unsur Engkau di sana. Dan kami yang percaya melebihi segala itu Tuhan. Kami hanya sebagai manusia yang selalu dibukakan dengan rahasia firman saat ini yang mau kami dengarkan. Terangi hati dan jiwa kami dengan roh-Mu yang suci dan kudus untuk memahaminya. Amin. Pembacaan kita pada siang jalan sore ini terambil dari Mazmur 15 ayat 1 hingga dengan 5 dengan perikop siapa yang boleh datang kepada Tuhan, yang berbunyi demikian. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi muliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Dasar Engkau Tuhan, firman-Mu berkuasa atas hidup kami seperti Mazmur Daud saat ini. Siapa yang tidak bercela di hadapan Tuhan pasti boleh menumpang di kemah-Mu dan boleh masuk ke hadirat-Mu yang kudus, yang tidak bercela, yang tidak melakukan kejahatan. Itulah Tuhan, sesungguhnya kami ingin seperti itu dan setiap hari bertobat supaya kami layak dan boleh masuk ke hadirat-Mu, boleh menumpang di kemah-Mu, boleh setiap hari memuji menyembah Engkau. Terima kasih firman-Mu berkuasa menyelamatkan kami, dan biarlah pertobatan seluruh dunia ini terjadi, agar ketika kedatangan-Mu kami semua kedapatan tidak bercacat cela, tidak bernoda, dan boleh masuk kerajaan-Mu yang kekal, iya Yesus Kristus. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu selalu membawa kami kepada perbaharuan budi setiap hari, pembaharuan hidup setiap hari, pertobatan setiap hari, dan tidak mementingkan kepentingan sendiri, tetapi berdoa bagi seluruh dunia ini untuk pertobatan, untuk kehidupan yang lebih baik, bersama-sama saling membangun. Apapun yang dicita-citakan kami semuanya berhasil untuk kebaikan seluruh makhluk.
Biarlah kami selalu menjaga kehidupan dengan baik, memelihara perdamaian dan cinta yang sungguh-sungguh, tanpa ada maksud curang di dalamnya, supaya kami tidak binasa karena kejahatan kami. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Tetaplah setia, percaya, dan jangan membatasi kuasa Tuhan di dalam hidup Anda. God bless you all. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati kita. Demikianlah supaya kita semua hidup dalam cinta kasih kedamaian, tidak saling hujat menghujat, caci mencaci, tetapi tetap hidup dalam perdamaian yang abadi. God bless you all. Tuhan Yesus itu adalah Allah bagi semua orang, tetapi sayangnya Anda semua belum mengenal Dia secara pribadi. Anda membatasi Dia dengan banyak macam-macam doktrin Anda. Tidak Anda membaca lengkap dari awal perjanjian hingga Wahyu. Anda hanya mencobot sedikit-sedikit saja ayat Alkitab. Anda tidak bisa menerangkan semuanya. Siapa yang dapat menerangkan Tuhan kecuali Dia sendiri? God bless you all.